Ini pertanyaan yang sungguh menggelitik. Benar-benar menggelitik. Dan ini sebetulnya pertanyaan yang juga penting di tengah gonjang-ganjing penuh drama di dunia politik kita akhir-akhir ini. Pertanyaannya begini. Apa sakit dari Opung Luhut Binsar Panjaitan? Bapak Perdana Menteri kita yang super energik itu. Dan kenapa kondisi sakitnya seperti ditutup-tutupi? Kenapa ya harus ditutup-tutupi? Sudah hampir 2 minggu loh Opung Luhut menghilang dari publik. 2 minggu lalu dia sempat dikabarkan sakit karena kelelahan. Lalu tiba-tiba saja muncul kabar dia sedang dirawat di Singapura. Tanpa banyak pemberitaan, Opung Luhut tiba-tiba sudah dirawat di Singapura. Dan sekarang, dari menantunya, Lejen Maruli Simanjuntak, kita mendapatkan kabar yang cukup mengejutkan. Kata dia nih, kemungkinan besar Opung Luhut harus melalui masa pemulihan yang panjang, yang nggak sebentar. Jadi, apa ya sebetulnya yang terjadi pada Opung Luhut ini? Penyakit apa kira-kira yang diderita oleh Opung Luhut? Ketemu lagi dengan saya, Rini Budoyo, di Hot Topic. Ini kabar yang kita terima. Ini kabar yang belum terkonfirmasi, tapi sudah jadi semacam rahasia umum di kalangan politisi di Jakarta. Kabarnya nih, Opung Luhut sempat terkena semacam serangan jantung. Tapi parahnya nih, nah ini nih parahnya, kabarnya terkait serangan jantung itu ada pembuluh darah Opung di kepala yang pecah. Nah, ini yang bikin parah, pecah pembuluh darah itu yang bikin parah. Dan akibatnya, konon ya, akibatnya konon lengan sebelah kiri Opung sampai lemah atau lumpuh. Nah, kalau sudah mendengar gosip ini, kita jadi bisa paham kan mengapa Lejen Maruli Simanjuntak sampai mengatakan masa pemulihan Opung Luhut ini bakal lama. Mungkin bakal sangat lama. Bisa jadi ini prosesnya berbulan-bulan. Bisa sampai 6 bulan. Ada yang berkata ini buat orang-orang yang percaya saja ya. Ada yang berkata kalau jatuh sakitnya Opung Luhut secara tiba-tiba ini bisa jadi sebuah pertanda alam. Tiba-tiba saja di saat-saat genting dalam pertarungan Pilpres 2024, di mana masa depan pembangunan Pak Jokowi dipertaruhkan, tiba-tiba saja orang kepercayaan Pak Jokowi, tangan kanan Pak Jokowi, penasehat utama Pak Jokowi, eksekutor terbaik Pak Jokowi, tiba-tiba saja dia jatuh sakit. Dan sakitnya ternyata lumayan parah. Apa ini bukan semacam pertanda alam? Padahal nih, sebelum-sebelumnya, walaupun berusia tua, Opung Luhut ini dikenal sehat. Dia sangat sehat dan bugar. Apalagi kalau dibandingkan sama Eyang Prabowo yang sudah sempoyongan itu. Jelas, Opung Luhut ini amat teramat sehat kalau dibandingkan sama Eyang Prabowo. Nah, dengan terpaksanya Opung Luhut menyingkir dari panggung politik nasional, paling enggak buat sementara waktu, bagaimana peta pertarungan ke depannya? Apakah langkah Pak Jokowi akan tetap strategis dan mematikan seperti sebelum-sebelumnya? Ataukah dia bakal kehilangan pegangan? Soal pengaruh besar Opung Luhut sama Pak Jokowi, ini benar-benar nggak bisa dipungkiri. Dan bahwa sesungguhnya pertarungan politik saat ini antara kubu Eyang Prabowo dan Mas Ganjar, ini sebetulnya adalah pertarungan di antara dua pilar penopang Pak Jokowi, yakni Opung Luhut dan Ibu Mega dengan PDI Perjuangannya. Itu juga semakin hari semakin terkuak. Masalah yang dihadapi oleh Pak Jokowi sekarang ini disebabkan dia nggak berhasil merukunkan Ibu Mega dan Opung Luhut di satu kubu. Ibu Mega sudah betul-betul memagari capresnya, yakni Mas Ganjar, agar bebas dari pengaruh pasukan Opung Luhut. Ibu Mega trauma dengan kehadiran dan pengaruh besar Opung Luhut di sekitar Pak Jokowi. Konon nih, pernah suatu kali, akses Ibu Mega tertutup selama berbulan-bulan buat berkomunikasi dengan Pak Jokowi. Makanya, sekarang Pak Jokowi pusing 7 keliling buat mengambil posisi apakah di kubu partainya mendukung penuh Mas Ganjar atau di kubu Opung Luhut yang sekarang terpaksa menyokong Eyang Prabowo yang sama-sama alumni dari tentara.
Itulah kira-kira dilema yang dihadapi oleh Pak Jokowi sehingga Pilpres kali ini tampaknya bakal berdarah-darah. Pertarungan bakal semakin sengit. Dengan jatuh sakitnya Opung Luhut, pastinya peta kekuatan bakal bergeser. Tanpa orang kepercayaannya, bagaimana Pak Jokowi bakal memainkan bidak-bidaknya melawan Ibu Mega, perempuan yang ikut membesarkannya dan sudah menganggap dirinya sebagai anak sendiri. Perang politik ke depan adalah perang psikologis dan adu kemampuan menahan diri. Perang ke depan adalah perang mental di antara Pak Jokowi dan Ibu Mega. Sementara itu, Opung Luhut masih perlu banyak istirahat dan cuma bisa memberikan sedikit-sedikit nasihat lewat Zoom dari kamarnya di Singapura. Itu pun di bawah pengawasan ketat sang istri yang sangat mencintainya dan tidak ingin kehilangan suami tercinta.